Hai sahabat pembelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam seri akuntansi biaya dan masih akan melanjutkan materi kita membahas inventory management. Namun kali ini kita fokus pada reorder point ya. Apa itu reorder point? Nah, masih ingat dengan slide ini di video sebelumnya dalam managing inventory ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah untuk menjawab ya, how much to order? Itu keputusan manajemen berapa setiap kali pesan, berapa besar kuantitinya. Nah, itu sudah kita jawab ya dengan di video sebelumnya dengan menghitung EOQ, Economic Order Quantity. Kemudian bagaimana? Kemudian di video kali ini kita akan melanjutkan pada when to order. Setelah kita dapat sekali pesan itu sebesar EOQ. Terus kita pesannya kapan? Ya, kapan yang paling tepat kita pesan? Nah, untuk menjawab itu ada beberapa terminologi seperti order point, ada namanya lead time, ada namanya istilahnya safety stock. Kita akan bahas dulu ya. Yang pertama reorder point. Reorder point inilah yang akan kita bahas ya, kapan. Nah, kapan itu dijawab dengan tingkat persediaan berapa kita akan memesan. Jadi kita lihat di gudang itu pada saat persediaan kita nilainya tinggal berapa, jumlahnya tinggal berapa, maka kita akan pesan. Maka di sini disebut ya the quantity level of inventory on hand. Jadi kuantitas unit dari level inventory di gudang yang kita ada. Kemudian akan men-trigger new purchase order. Ya inilah kapan kita akan purchase order, pada saat tingkat inventory kita berapa, seperti itu. Kemudian yang disebut dengan lead time. Lead time ini boleh kita sebut adalah waktu tunggu, yaitu waktu yang dimulai kapan, yaitu pada saat kita menempatkan pesanan sampai dengan pesanan itu datang ya, pesanan itu tiba. Menempatkan pesanan sampai tiba itu kan butuh waktu, itu disebut dengan lead time. Kemudian bisa jadi di perusahaan ya, tergantung dengan decision manajemennya, dibutuhkan safety stock. Kenapa? Nah, kenapa ada safety stock di sini terkait dengan lead time? Waktu tunggu itu bisa rata-rata normalnya berapa? Tetapi bisa terjadi delay juga, ya kan? Bisa jadi normalnya waktu tunggu 4 minggu, ternyata delay. Nah, untuk menghindari ketidakpastian lead time tersebut, maka diperlukan buffer atau cadangan persediaan yang ada di gudang. Itulah safety stock. Karena kalau sampai nanti kita memperhitungkannya hanya lead time normal, maka pada saat ternyata delay bisa terjadi habis stok. Nah, agar tidak terjadi habis tadi, diadakanlah cadangan berupa safety stock. Nah, setelah kita mengetahui ada lead time, ada safety stock, bagaimana kita memutuskan kapan kita melakukan order persediaan? Order point, yaitu kapan kita memesan, adalah dilakukan pada saat jumlah yang persediaan yang ada di kita itu sama dengan jumlah yang dibutuhkan ke depan sampai pesanannya datang. Berarti sepanjang lead time dong, ya kan? Lead time-nya berapa? Pada saat itu selama lead time dibutuhkan berapa? Intinya gitu. Pada saat lead time dibutuhkan berapa? Maka order point adalah sebesar jumlah persediaan itu. Asumsinya apa? Asumsinya ketika
pesanan kita datang itu pas nilainya 0, kan dibutuhkan selama lead time sampai habis. Oke, saya ulang, jadi order point itu sebesar jumlah yang dibutuhkan sampai datang, berarti kebutuhan selama lead time. Kalau dirumuskan bisa seperti ini ya, kebutuhan selama lead time atau LTQ ditambah dengan quantity dari safety stock. Ini kan cadangan tadi, kalau ada cadangan ditambah SSQ, kalau tidak ada cukup LTQ. Bisa dipahami semua ya. Nah, agar lebih jelas kita akan buat ilustrasi. Nah, ini EOQ sudah dihitung berdasarkan video sebelumnya, dapat 2090. Kemudian kebutuhan rata-rata per pekan 175. Berarti kalau diketahui satu tahun itu berapa minggu, bisa dihitung dong, kebutuhan per pekan sekian. Kemudian lead time-nya diketahui yang rata-rata 4 pekan, tetapi bisa delay maksimal sampai 9 pekan. Yang rata-rata 4 pekan, tetapi bisa maksimal 9 pekan. Pertanyaannya reorder point sekarang. Hitunglah reorder point-nya. Maka reorder point itu adalah kebutuhan selama lead time ditambah quantity dari safety stock. Kebutuhan selama lead time adalah 4 pekan, ya kan? Kali kebutuhannya, berarti 700. Ya kan? 4 kali 175 ditambah safety stocknya. Safety stocknya berapa? Maksimal 9 pekan, kemudian rata-rata 4, berarti 5 pekan tuh maksimal delay kali kebutuhannya 875. Sehingga reorder point-nya adalah ketika kita persediaan kita sejumlah 1575 unit. Nah, ini sama saja dengan kebutuhan selama 9 pekan sebenarnya. 9 kali 175 adalah 1575 unit. Nah, agar semakin jelas, reorder point sudah kita dapat ya, nilainya tadi ini 1575 unit. Nah, posisi sekarang ternyata on hand itu 2800 unit. Jadi berapa pekan lagi kita perlu pesan kalau pertanyaan seperti ini? Maka pertama kali kita harus menghitung dulu yang pertama nih, penggunaan sampai dengan order point. Dari 2800 sampai dengan 1575 digunakan berapa? Tinggal dikurangi, ya kan? Posisi sekarang 2500, reorder point-nya 1575, berarti akan digunakan 1225 unit. Sedangkan dalam satu pekan itu butuhnya berapa tadi? 175 kan? Maka berapa pekan? Tinggal dibagi dengan 175, dapatlah. Oh, kita kalau posisinya 2800, maka akan pesan 7 pekan lagi. Seperti itu. Jelas ya? Nah, kalau ditanya seperti ini, selama setahun itu jumlah di gudang yang paling maksimal berapa unit sih? Jumlah inventory maksimal di gudang itu maksimal berapa? Maka jawabannya adalah jumlah maksimal tersebut itu adalah ketika barang datang tepat waktu. Nah, saat barang datang tepat waktu, ya kan? Pada saat datang itu akan datang 2090 kan? Tepat waktu, berarti SSQ-nya masih lengkap 875. Maka jumlah maksimalnya adalah 2965. Jadi jumlah inventory maksimal itu adalah pada saat inventory-nya datang tepat waktu. Sehingga safety stock-nya ada 875 di gudang, kemudian datang 2090, maka inilah maksimal.
Setelah itu digunakan, diambil dalam sepekan 175 gitu kan, diambil kurang lagi seperti itu, maka dia adalah jumlah paling besar. Nah, kita resume ya dari penjelasan ini. Tadi sudah diketahui seperti ini ya. Maka kalau kita gambarkan dalam tabel, ya kan? Tadi posisi on hand kita 2.800. Kemudian digunakan setiap minggunya 175. Ya kan? Kemudian sudah kita hitung order point-nya tadi ini kan? Nah, ini titiknya kan. Nah, maka berapa pekan lagi? Dapatnya tadi 7 pekan lagi. 2.800 dikurangin 1575 dibagi 175, 7 pekan lagi ya. Kemudian setelah kita pesan di poin ini ya, 4 pekan berikutnya di sini harusnya tiba sebesar EOQ ya, tiba sebesar EOQ, sehingga 875 tambah EOQ itu jumlah paling besar. Seandainya delay akan di sini ya, delay sepekan, 2 pekan, sampai 5 pekan baru datang, maka posisinya tidak stock out kan, kita masih punya safety stock 875 seperti itu. Oke ya, bisa difahami semua bagaimana kita menentukan reorder point. Jadi kalau kita ditanya berapa nilai sekali pesan yang paling optimal, itu dengan EOQ. Kemudian dengan EOQ itu kapan kita akan pesan, kita akan hitung dengan reorder point. Semoga bermanfaat.